Baik, langsung saja kita sambut. Ini dia Marco dan Vindi. Yeay. Pokoknya jauh banget sih. What's up? Hai, gimana kabarnya? Baik ya? Baik. Oh, ya udah. Baik teman-teman, di sini aku udah kedatangan dua orang yang sangat mengetahui tentang bagaimana membeli mobil di Australia dan sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu segmen Introduction. Baik, sebenarnya udah banyak banget yang penasaran siapa di sebelahku. Kalian kenalin diri kalian menggunakan bahasa Inggris, dimulai dari Vindi. Hi, my name is Pindi. I've been here in Australia for almost 5 years now. Wow, okay. So currently just doing farm job. I think that's all for me. Marco And, now. you can call me with Marco, because I'm from Lampung, Indonesia, and I've been here since September 2019. Baik, itulah pengenalan singkat dari Marco dan Vindi. Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu segmen pengetahuan. Mungkin banyak banget yang masih belum tahu seperti aku gimana cara kita membeli mobil. Untuk itu kita bertanya dimulai dari awal untuk kita mencari mobil sampai dengan nantinya kita udah memiliki mobil itu. Jadi mereka berdua udah punya mobil, guys. Aku doang yang gak punya. Mereka udah hype-nya udah tinggi. Lihat aja tadi kan di video awal. Sekarang aku mau tahu dulu nih, gimana sih awalnya kita untuk membeli mobil? Jadi dari harga-harganya dan sebagainya. Paling pertama itu sebenarnya kalau mau kita tetapkan dulu mobil apa yang kita mau gitu. Oke. Mau kita sedan, mau kita SUV ataupun Ute, mobil yang ada gerobaknya di belakang itu. Habis itu baru kita boleh cari di platform sosial media juga boleh. Tapi kebanyakan aku pribadi aku cari di Gumtree sama di marketplace Facebook. Gumtree ya, marketplace. Iya. Dan selain itu sebenarnya kalau nggak mau pakai online, kita bisa juga langsung ke dealer, lebih ke dealer gitu. Soalnya aku pribadi aku beli mobil aku di dealer NRMA. NRMA itu insurance company-nya buat mobil gitu. Jadi mereka ngambil mobil lama, diperbaiki, dijual lagi gitu. Oh, jadi second hand ya? Second hand. Ya. Untuk harga-harganya sendiri gimana? Kalau untuk harga-harganya sih kisaran dari 1.500 sampai ya 5.000, kita bisa bilang 5.000. Boleh kasih tau gak contoh-contoh mobilnya? Contoh mobil apa aja yang harganya berapa? Mobil aku Mazda Astina tahun 2002, aku belinya 2.100. Kalau Marco Kemarin gue hoki dapat Nissan Pulsar 2005, Matic punya Vindi manual, gue Matic dapat 1.100. Oh, 1.100? ya. Wah, gila, 11 juta ya kalau di Indonesia. Murah banget untuk... Jadi itu sebenarnya kalau kita cari di online tuh hoki-hokian gitu. Iya. Untung-untungan. Kalau kamu beruntung, kamu bisa dapat yang murah banget, which is yang tadi Marco dapat 1.100. Tadi juga Mazda 5 ya? Mazda 3, sorry. Mazda 3 ya. 2005 punya temen temen di rumah itu 2.500. 2.500? Iya. Wow. Iya. Gue sebenarnya mau beli bisa ya. Cuma aku ya mungkin ribet masalah jualnya ya. Ini karena nggak ada duit ya? Mungkin. Ya, jangan buka kartu, Pak. Ya, jadi itu tahap pertama ya. Kemudian tahap keduanya apa lagi? Tahap kedua lebih ke car inspection. Pertama ya pasti lihat online di Gumtree sama Facebook Marketplace. Oke. Pasti dia ada tulis deskripsinya walaupun nggak lengkap kan. Seenggaknya yang pertama kali yang gue lihat ya, kalau gue 1 kilometernya, yang kedua itu Rego. Rego. Itu Rego itu kayak pajak kita di Pajak mobil. pajak di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalkan di deskripsinya ada Rego, ya lo beli gitu. Kalau dia bilang no Rego, ini jangan beli karena ngurus Rego itu Mending dipertimbangkan. ya mending dipertimbangkan. Karena ngurus Rego tuh apalagi yang udah expired itu agak susah. Jadi ya Rego dan kilometernya sih. Itu yang online pertama. Setelah itu kita ada deal mau ketemuan, kita inspect dong mobilnya, ketemuan. Yang pertama kali gue lihat sih kemarin tuh mesin pasti kan. Mesin ada bunyi apa enggak, ada leaking enggak oli gitu. Lalu ada ya AC heater ya itu Pelengkap ya? Pelengkap lah. Itu bisa dibenerin kayak $50-100 gitu cuma. Ya, jadi itu kurang lebih untuk mengetahui masalah inspection yang kita lakukan melalui online dan
keduanya ada test drive. Ya. Intinya kita harus sesuai ya dengan apa yang dia berikan dari deskripsi yang disampaikan. Apa sih perbedaan dari punya mobil di Australia sama Indonesia gitu? Karena ya kalau di Indonesia kan aku tahu, tapi kalau misalnya di Australia gimana? Sebenarnya sih kalau kita punya mobil di Australia itu tergantung kegunaan kita tuh mau untuk apa gitu. Oke. Kalau sementara ini kayak kita ini kita kan lagi kerja di farm gitu. Ya. Jadi kita butuh transport buat ke farm. Kalau kita ikut orang lain, kita harus bayar gitu. Ya. Oh ya. Oke. Jadi kalau punya transport sendiri lebih gampang lah, lebih dimudahkan. Tapi untuk area kita ini, regional area, punya mobil keharusan sih menurut aku. Tapi kalau untuk Tinggal di city ya? ya city seperti Sydney, Melbourne CBD, atau Gold Coast, kayak itu betul-betul di tengah kota, lebih mending pakai public transport. Kemudian kalau misalnya untuk mengendarai sendiri lebih mudah di mana? Indo atau di Australia? Kalau aku personally, aku bilang lebih mudah di Australia. Kenapa? Karena di Australia tuh ada peraturannya gitu. Oh, oke. Di Indo juga ada. Ada peraturan. Di Indo ada peraturan. Cuman mobil di Indo tuh lebih gimana ya? Ya, ya. Abu-abu ya. Lebih abu-abu Iya, lah iya. kita bilang. Unpredictable, nggak bisa ditebak ya Ya terkadang nggak bisa ya. ditebak. Iya, iya. Kayak beberapa di Indo tuh banyak sepeda motor, banyak kendaraan umum seperti angkot, becak. Nah itu banyaknya terlalu banyak. Sedangkan kalau di Australia tuh mobil, ya kebanyakan cuma mobil dan public transport. Oke. Dan kalau untuk dibilang motor, nggak banyak orang beli motor di Australia. Baik teman-teman, ini berhubung dengan kita ada di outside, jadi pencahayaannya sedikit berubah-ubah, maaf ya. Kita lanjutin lagi. Sekarang aku mau bahas tentang bensin. Bensin, oke? Bensin tuh kalau mau kita bilang sebenarnya kurang lebih sama dengan yang di Indonesia. Untuk harganya? Untuk harganya ya bisa dibilang kurang lebih sama. Oke. Jadi bensin tuh kayak ntar yang bakalan kalian lihat di video selanjutnya. Oh, ada ya? Ya. Coba, gimana caranya? Pakai magic ya? Yang 1, 2, video 3. selanjutnya Kalau kita ngisi bensin di sini gimana, Pak? Harus ngisi bensin sendiri ya? harus isi bensin sendiri. Sini nggak pernah ada yang diisiin. Nggak ada yang ngelayanin ya? Iya, nggak ada yang ngelayanin kita. Jadi self service. Tiap hari tuh harga bensin bisa berubah. Di sini? Iya. Oh gitu. Bisa. Sekarang aku mau bayar, dan kebanyakan tuh tempat bayarnya tuh kecil begini. Dan biasanya mereka jual-jualan aksesoris gitu. Snack ataupun minuman juga ada. Jadi memang kita harus turun dari mobil ya? Ya, satu-satunya pelayanan dari mereka cuman ini. Oh, good. Do you need a receipt for that? Yes, please. No worries. Oh, good. Sebenarnya ini optional ya, kalau mau ngambil receipt atau enggak. Mostly orang ngambil receipt itu buat ini, buat claim tax. Jadi nanti mungkin bisa dapat uang tambahan ya pada saat? Iya, pada saat end of financial year, di mana mostly Australian people itu ngeklaim apa? Tax. Ya, oke. Berarti memang resitnya harus dikumpulin sama setahun kurang lebih ya? Kurang lebih 1 tahun. Oke. Udah kita jalan lagi, Pak. Ya. Tuh, udah ditunjukin kan? Udah ditunjukin kan? Jadi seperti itu. Di sini lebih ke self service. Self service. Ya, Jadi mungkin lebih mandiri kali ya. lebih mandiri. Jadi harus Hmm. keluar, masukin sendiri, bahkan bayar pun juga harus ke dalam toko. Itu memang setiap Iya. kayak gitu ya? Iya, Masuk ke toko. setiap Gas station begitu. Ngantri gak sih? Terkadang ada gas station yang kayak ngantri banget. Ada juga? Ada juga. Tergantung kalau peak hour, Tergantung jam ya, betul. iya, kadang bisa sampai ngantri juga sih. Dan itu harus satu persatu. Oh, jadi mungkin pindahin mobil dulu ya? Lebih baik sih nggak usah dipindahin mobil dulu. Oh, gitu. Soalnya Berarti kalau nungguin ya? kalau kamu pindah bisa aja kamu disangka ini kabur. Oh, Bayar. gitu. Karena kamera di mana-mana di sini. Oh, oke. Nah, kamera di mana-mana di sini. Kita ngomong perbedaan di Indo.
dan di Australia. Ya. Kalau di Indo kita kena tilang, itu harus ditilang sama polisi. Sedangkan di Australia itu ada juga kadang polisi berhentiin. Oke. Itu mungkin cuma random check. Ya. Breath test. Breath Breath test, test ya. tuh kayak Tes alkohol. alkohol. Tes alkohol. Iya. Oh. Kamu mabuk atau enggak. Tapi kebanyakan kalau di Australia itu pakai kamera di jalan-jalan. Jadi setiap perempatan, pertigaan, di jalan-jalan besar atau enggak di lorong gitu, di highway banyak kamera sebenarnya. Ya. Oh, makanya berarti benar-benar terjaga ya. Ya. Semua jadi kayak udah sadar akan diri sendiri gitu. Berarti nanti sistemnya gimana kalau misalnya melebihi? Kalau melebihi sebenarnya ini ya Kalau melanggar maksudnya? tergantung kalau kamu ini tahu kapan ada speed kamera, kamu udah boleh pelan-pelan samain speed kamu. Kalau enggak, kamu bakalan kena fine. Dan kena fine-nya gimana? tuh enggak murah, mahal banget. Dan kena fine-nya gimana? Fine-nya tuh, jadi kalau di Indo, polisi ngasih surat, Oke. ditulis Ya. di tempat. Nah. Kalau di sini, plat mobil kamu di foto, Oke. udah. Itu nggak susah-susah. Surat bakalan datang dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Itu pasti ya? Itu pasti. Sebenarnya baru saja Marco baru saja kena. Oh, berarti Iya. kenapa? Saya kena kemarin dari Coffs Harbour ke Sydney. Sebenarnya saya udah kena 3 kali. 3 kali? Di Australia. Banyak ya, Pak? Banyak ada surat Banyak. cinta nih dia nih. Oh iya, banyak banget. Surat tilangnya tuh begini, kertas biasa gitu. Oh, ini kayak sekian ya. Coba boleh tunjukin satu gak? Oh, jadi kayak gitu. Ini kena berapa? Jadi ada amount-nya Berapa nih? 121. Oh, $121. Karena Wah, mahal banget. 1 juta, guys. karena melebihi limit 60 km saya kemarin drive 70 km per jam. Bahkan cuma 10 km Cuma 10 aja km ya? dapat. Wah, gila. Iya. Aku juga pernah kena. Gila. Waktu itu aku cuman harusnya 80 kecepatannya. Ya. Aku cuman 83. Itu juga kena. Wah, berarti itu memang apes banget ke fotonya tuh memang lagi melebihi itu ya? Iya. Oh, oke. Harus ditransfer berarti? Ya, ntar ada ininya kok, ada step-nya ya. Ada step step-nya. pembayaran. Jadi nggak usah repot-repot, kita harus ke kantor polisi buat bayar gitu. Oh, Jadi kita bisa do it everything online gitu. Oke. Baik kok, tadi udah sempat dijelasin, kamu sempat bilang kalau tentang rego ya? Ya. Sebenarnya rego itu apa sih sebenarnya? Jadi rego itu kalau dibilang di Indo itu kayak pajak mobil kita lah. Kita kalau misalkan udah punya mobil, kita harus perpanjang rego. Nggak bisa nggak, karena kalau misalkan kita misalkan rego kita berakhir 30 Juli, 1 Agustus gue tetap drive mobil gue, polisi tuh kayaknya ada list gitu deh. Soalnya temen pernah kena 2 hari lewat rego, diberhentiin, kena fine 500 gitu kalau nggak salah. 500? Wah, gila. Jadi jangan main sama mobil di Australia. Lu kalau misalkan ada rego, perpanjang aja deh. Mahal memang, cuman ya, Lebih mending lu perpanjang rego daripada ya, kamu harus bayar 500 dan perpanjang rego. Iya, tapi sebelum perpanjang rego, kita kalau di New South Wales ya, gua nggak tahu di Victoria, di Western Australia, di Tasmania kita belum pernah kesana kan soalnya. Kalau di New South Wales ada 2 yang harus dipenuhi sebelum kita renew rego. Yang pertama tuh pink slip. Pink slip itu kita dapat dari mekanik. Itu kayak safety check mereka. Kalau mobil kita tuh layak jalan. Jadi kayak lightning, wheel, Gas, rem, ya itu apa tadi? Pink slip. Oh, pink slip. pink slip. Yes, pink slip dari mekanik. Lalu ada 2 itu green slip. Jadi green slip itu insurance untuk Asuransi. kalau amit-amit kita kena accident, itu insurance itu cover orang yang kita tabrak, tapi nggak cover mobil kita sama mobil dia. Oke. Nggak, cuma cover orangnya aja. Oke. Itu harus. Jadi kalau misalkan lu mau renew rego di Australia, kita bisa do it online. But kalau lu nggak bayar pink slip sama green slip, di sistemnya itu nggak bakal bisa renew rego. Oke. Jadi semua udah online. Berarti kalau kalian udah punya rego, udah punya 2 itu sebenarnya. Yes. Pink dan green slip ya. Jadi rego lebih murah, asuransi lebih mahal. Oh, oke. Asuransi 285, green rego itu 189. Aku baru ingat. Sama Pink slip 60-an.
Baik, aku juga penasaran sebenarnya kalau misalnya kita mengendara di Australia, boleh gak sih pakai SIM Indo? SIM internasional? Boleh pakai SIM Indo tuh sebenarnya boleh. Jadi ada regulasi SIM Indo boleh dipakai 6 bulan setelah kamu sampai di Australia. Oh, oke. Itu regulasi baru yang kayak gini SIM nih. A. Yang ada SIM A. SIM A biasa. Oke. Itu bisa dipakai 6 bulan setelah 6 bulan harusnya, iya 6 bulan kamu sampai di Australia itu kamu bisa atau kalau kamu punya international license Ya. yang dia model buku itu, Ya. itu bisa dipakai selama setahun 2 Setahun. tahun, setahun 2 tahun. Oh, ada batasnya juga ya? ada batasnya. Baru-baru saja Marco baru ngambil tes buat Iya. SIM ini. Saya SIM ambil Australia. Australian license. Weh. Modelnya tuh begini. Ini. Oh, Dia oke. bakal ada Kayak kartu kesehatan ya? kayak kartu kesehatan. License. Jadi ada fotonya doang begini. Oke. Udah. Jadi ada 2 tes. Pertama driver knowledge, which is tes tertulis pengetahuan via komputer. Teori lah. Teori. Hmm. Jadi after you pass it, baru lu boleh driving test. Oh gitu. Ya. Oke, Jadi tes lu dulu kalau- ya berarti ya. Kalau lu tesnya knowledge testnya nggak lulus, nggak bakal boleh driving test. Dan bener-bener ya kalau misalnya nggak lulus ya. Nggak lulus. Saya ulang 3 kali, Pak. Ngulang 3 kali. Oh, itu bayar dong berarti. Bayar, Pak. Oke. Satu kali berapa? Sekalinya $50. Oh, 500.000. 3 kali tiga kali knowledge test. Ya. Driving testnya saya ulang 2 kali. Ini kenapa saya dapat learner? Ini learner ya. Oke. Jadi kalau tulisan misalkan benar. di Australia kalian lihat mobil ada L, itu learner. Hmm. Kenapa saya dapat ini? Karena saya gagal pertama kali kemarin. Oh, Driving testnya. Jadi nanti jadi ada perbedaan nggak? Harus ada orang. Kalau Dan harus profesional iya. boleh sendiri. Harus ada orang maksudnya Harus gimana? ada orang yang dampingin kita pas lagi drive. Oh gitu, Iya. wajib. wajib. Oh, iya. Berarti udah punya SIM sekarang harus ada orang. Iya. Kalau Iya. Ini highway doang tapi ya. Enggak. Setiap kamu bawa mobil, kalau mau drive, kalau ya. kamu learner, kamu harus ada orang di samping buat Wah. temenin. Dan lebih bagus tuh orang yang ditemenin di samping itu yang punya full license. Betul. Ya. Oh gitu, aduh ribet banget ya, Ah. Pak. Dan sebenarnya ini ada poin tambahan lagi. Apa? Kalau kamu sudah dapat full license di Australia, kamu ada 12 poin. Buat 12 poin itu seperti apa ya, kayak nyawa kamu kalau driving di Australia gitu. oke. Jadi kalau misalnya kayak tadi si Marco dapat fine, itu demerit points, Oh, ngurangin. kurangin poin 1. Oke. Jadi kalau misalnya kamu punya 12 poin tuh dalam 1 tahun, dalam 1 tahun kamu habisin itu 12 poin, SIM kamu akan dicabut. Oh iya? Tunggu, aku mau nanya kalau misalnya 12 itu hilang misalkan 6. Dipulinnya lagi gimana? Next tahun depannya itu bakalan diperbaharui. Oh, Jadi setahun setiap sekali. tahun, Setiap tahun sekali baru setahun dipulihin. sekali. Iya. Saya belum Wah, tahu. gila. Oke. Dan dia beda-beda gak? Kayak setiap penilangan tuh 1 poin aja atau Ada yang 1 dua? poin, ada yang 2 poin. Dan kalau ada hari-hari internasional di Australia, itu kadang-kadang bakalan ada di papan jalan begitu, bakal ada ditulis demerit points, double demerit, sorry. Wow. Double demerit. Jadi fine-nya double, pengurangan poin double. Lumayan kompleks ya, Papa ya. Ya, tapi akhirnya udah punya banyak pengetahuan nih ya. Iya, betul. Masalah mobil. Jadi ya buat teman-teman kalau misalnya yang mau datang ke Australia, ya kalau misalnya memang tinggal seperti di suburb dan memang kayak regional kayak gini, penting ya yang punya mobil ya. Penting untuk Apalagi bisa mau- buat regional. Apalagi mau nge-farm dan Farm, sebagainya. Jadi semoga ini banyak memberikan pengetahuan buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang masih mau mencari informasi masalah mobil ini atau masih bertanya-tanya, aku bakal taruh Instagram mereka berdua. Kalian bisa DM langsung atau comment down below whatever you want. But ya, karena udah mau gelap juga right away. Jadi kita kayak harus menutup video ini. Ya. So, makasih Marco, Pindi. Sip, sama-sama. Dan ya, I'll catch you guys in the next video. Bye.